Jadi 70 pemimpin umat Israel mengikuti Musa naik gunung ke tempat Tuhan dulu berbicara kepada Musa. Tiba-tiba di hadapan mereka tampaklah tahta Tuhan, kemuliaan Tuhan. 70 pemimpin itu melihat Musa naik dan menghilang di dalam cahaya terang. Betapa indahnya! Sangat mulia, tidak ada orang seperti Musa yang bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung. Keluaran 24 ayat 9-10. Musa, kamu akan memerintahkan umatku membangun kemah kudus sebagai tempat beribadah kepadaku. Kemah kudus itu harus ada altar untuk mempersembahkan kurban dan juga harus ada tempat maha kudus agar aku bisa bertemu dengan Imam Agung sekali setahun sepanjang masa. Aku akan memberitahu bagaimana membangun kemah kudus itu dengan tepat. Suku Lewi akan menjadi imam-imamnya dan Harun beserta putra-putranya akan menjadi imam-imam agung. Mereka akan mengajar umatku untuk hidup dalam kebenaran dan mereka akan mempersembahkan kurban ketika umatku berdosa. Beberapa minggu sudah berlalu sejak dia menghilang dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Pasti dia sudah mati? Memang, kita tidak bisa menunggu dia di padang belantara seperti ini selama-lamanya. Kita perlu Tuhan lain untuk memimpin kita seperti Musa. Mari kita membuat patung emas sebagai Tuhan kita. Pasti Musa sudah mati. Harun akan membuat Tuhan lain dari emas untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Berikan emasmu kepada kami. Dengan tangan mereka sendiri umat Israel yang bodoh itu membuat patung anak lembu dari emas dan memperlakukan sebagai Tuhan mereka, rupa setan sebelum berdosa, seperti lembu. Mereka tidak sadar bahwa mereka ditipu setan supaya memuja dia. Harun mengikuti keinginan umatnya dan menolong mereka membuat patung emas itu. Keluaran 20 ayat 4,25 ayat 8-9,28 ayat 1-3,32 ayat 1-4. Yehezkiel 1 ayat 10,10 ayat 11,28 ayat 14. Harun begitu bodohnya, dia tahu patung itu bukan Tuhan, tetapi dia takut kepada umatnya. Inilah Tuhan yang membawa kita dari tanah Mesir. Besok kita akan mengumumkan persembahan kurban secara besar-besaran dan memuja Tuhan ini. Tuhan sudah memerintahkan mereka. Tidak boleh membuat patung apa saja untuk disembah. Tetapi mereka mengikuti apa yang mereka bayangkan sendiri. Mereka menari, telanjang, mabuk dan berzinah. Tuhan mau membinasakan mereka semua dan memasukkan mereka ke dalam api yang sudah disiapkan untuk setan dan para pengikutnya. Tuhan berkata kepada Musa, turunlah sekarang, umatku sudah melakukan dosa yang sangat besar. Mereka menari telanjang di depan berhala. Seharusnya aku membinasakan mereka semua. Hati mereka keras, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Keluaran 32 ayat 5-10. Musa marah terhadap umatnya karena mereka melupakan Tuhan dan membuat berhala. Kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Musa memecah dua loh batu yang dibawanya, yang berisi perintah Tuhan. Bukankah Yahweh berkata tidak boleh ada Tuhan lain di hadapannya? Bisakah patung yang dibuat dengan tanganmu sendiri menjadi penciptamu? Patung lembu emas itu dihancurkan Musa menjadi berkeping-keping. Keluaran 20 ayat 3-4,32 ayat 15-20. Kalau kamu berpihak kepada Yahweh, berdirilah di sampingku. Kalau kamu berpihak kepada dewa-dewa Mesir, tetaplah di situ. Lebih baik kita mengikuti Tuhan yang telah membelah Laut Merah walaupun tidak kelihatan. Kami mau mengikuti Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Hukuman yang patut untuk dosa ini adalah hukuman mati. Yahweh berkata mereka harus mati. Ambil pedangmu dan bunuh semua orang yang menyembah berhala. 3.000 penyembah berhala dibunuh pada hari itu. Keluaran 32 ayat 26-28.